Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan terima kasih atas kepercayaannya kepada kantor kami, Kantor Hukum Agama Mantap. Perkenalkan, nama saya Digagam Ilahi SYMH dan saya akan bertindak sebagai mediator untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan antara saudara-saudara. Sebelum kita mulai, saya silakan untuk memperkenalkan diri. Silakan dari pihak penggugat. Saya Angga dan istri saya Lutfi. Silakan dari pihak tergugat. Saya Endra Widantara beserta istri saya Femia. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Perlu saya jelaskan bahwa dalam mediasi ini saya tidak akan mengambil keputusan atau memihak salah satu pihak. Tujuan saya adalah memfasilitasi komunikasi yang baik antara Bapak Ibu sekalian sehingga kita dapat mencapai kesepakatan atau win-win solution yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jadi saya mohon kepada kedua belah pihak untuk menjaga kondusivitas proses mediasi ini, untuk komunikasi bergantian mengikuti instruksi saya sebagai mediator. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Sudah, kita bisa mulai? Bisa. Baik, kalau tidak ada mari kita mulai dengan mendengarkan penjelasan dari Bapak Angga dan Ibu Lutfi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Diki. Jadi begini Pak, awal mula hari Sabtu tanggal 10 Mei Bapak Indra pinjam uang sebesar 25 juta pada kami untuk keperluan biaya istri Bapak Indrian untuk lahiran, yaitu secara sesar, yaitu di Rumah Sakit RSUD Margono. Karena saya kenal dan saya cukup berhubungan baik dengan Bapak Indrian cukup lama, saya dan istri meminjamkan uang dalam tempo sebulan. Dan si Bapak Indrian meninggalkan jaminan 1 unit mobil Daihatsu Rocky. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Mei, 3 hari setelah menjelang Bapak Indrian meminjam uang pada kami, Bapak Indrian kemudian datang kembali ke rumah kami untuk meminjam kendaraan dengan beralasan untuk menjemput istrinya di Rumah Sakit RSUD Margono yang setelah operasi lahiran sesar selesai. Dan saya dan istri saya meminjamkan mobil tersebut. Selanjutnya saya menghubungi Pak Endrian setelah beberapa hari karena tidak ada jawaban atau tidak ada kabar dari Pak Endrian. Kemudian saya dan istri mencoba menghubungi Pak Endrian melalui WhatsApp, tetapi dalam 1 hari tidak ada respon. Dan kemudian hari saya dan istri saya mencoba kembali menghubungi Bapak Endrian, tetap tidak ada respon. Dan untungnya kami dan istri saya mengetahui alamat rumah Bapak Endrian, dan jadi saya langsung ke rumah Bapak Endrian untuk menemui Bapak Endrian dan Ibu Femia untuk kejelasan solusinya gimana. Namun puncaknya pada tanggal 10 Juni akhirnya masalah ini tidak menemui titik temu, Pak. Dan dari itu kami dan istri saya datang ke sini untuk menyelesaikan perkara ini. Baik, terima kasih Bapak Angga dan Ibu Lutfi atas penjelasannya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Endrian sebagai pihak tergugat untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak mediator dan Bapak Angga dan Ibu Lutfi. Saya sendiri tidak menyangkal memang saya memiliki hutang dengan Bapak Angga dan Ibu Lutfi sebesar 25 juta untuk kelahiran
operasi istri saya. Namun saat ini saya belum ada cukup uang sehingga saya belum bisa melunasi hutang saya hingga jatuh tempo. Saya menyesal, Pak, dan saya mohon maaf atas kejadian ini. Saya harap ada kebijaksanaan dari Bapak Angga dan Ibu Lutfi atas kejadian ini. Saya juga sebagai istri meminta maaf kepada Bapak Angga dan Ibu Lutfi dan terima kasih karena telah memberikan bantuannya kepada kami. Terima kasih atas keterbukaan Bapak Endrian dan Ibu Femia sebagai pihak tergugat yang sudah menjelaskan dan meminta permohonan maaf. Bagaimana pihak penggugat? Apakah mau menanggapi? Baik Pak, secara kemanusiaan dari kami menerima permohonan maaf dari Bapak Indrian dan Ibu Femia. Tetapi kami memohon untuk apa yang menjadi hak saya. Iya Pak, kalau misalkan untuk jaminan harusnya kalau ada niat baik itu dikembalikan, dan untuk komunikasi seharusnya itu ada respon baik dari mereka. Itu Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Bapak Endrian dan Ibu Femia sebelumnya meminjam uang 25 juta kepada Bapak Angga dan Ibu Lutfi ya. Ya, Kemudian ditinggali jaminan 1 unit mobil. ya. Setelah 3 hari itu perjanjiannya berapa? 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan dengan jaminan 1 unit mobil. Ya. Nah, setelah 3 hari Bapak Endrian datang lagi Ya, untuk meminjam mobilnya, dan keperluan 25 juta itu untuk Biaya. biaya Pak, sesar biaya sisa istrinya, dan meminjam kendaraannya untuk menjemput. Nah, cuman dalam waktu berapa? 1 bulan 1 bulan. tidak dikembalikan dan dikomunikasi lewat WA tidak ada jawaban, sehingga Bapak Ibu sekalian mendatangi rumahnya Bapak Ya. Endrian dan Ibu Femia. Ya, Begitu. Gitu. Berarti kita coba diskusikan lebih lanjut bagaimana nanti ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang mana nanti ada perkiraan waktu dan kemampuannya bagaimana. Silakan. Izin Pak, menurut saya berpikir lebih baik saya meminta saran dan pendapat dari Bapak mediator. Baik, terima kasih Bapak Endrian. Mohon maaf Bapak Angga dan Ibu Lutfi boleh menunggu di luar sebentar. Ya, Pak. Oke. Udah keluar ya? Dan Jadi begini Pak, kalau saran saya mending segera dilunasi, karena kalau hemat saya ini sudah masuk ke ranah pidana Pak. Khawatir saya nanti tidak ada ditemu dilaporkanlah ke ranah pidana yang awalnya hutang piutang malah berujung pidana. Jadi silakan monggo diskusikan dengan istri baiknya bagaimana. Jadi kalau saran saya silakan nyicil berapalah seperti itu. Coba disampaikan Bapak mediator. begini Pak, saya sudah komunikasi sama istri saya. Saya ada Pak, dana 10 juta. Untuk hutang kan 25 juta ya Pak. 20 juta, Terus sekarang saya megang uang 10 juta. 10 juta. Saya kurangannya akan saya cicil selama 3 bulan. Per bulannya 5 juta. Begitu Pak. Baik, tapi dalam hal ini saya tidak bisa memutuskan loh. Nanti Baik. disampaikan saja kepada Bapak Angga dan Ibu Lutfi ya. Baik Pak. Baik. Silakan masuk Bapak Angga dan Ibu Lutfi. Silakan masuk. Gimana Pak? Setelah kami berunding, ini pihak tergugat ingin menyampaikan secara langsung bagaimana kesanggupannya. Silakan. Izin Pak, Bapak Angga dan Ibu Lutfi. Dengan kondisi keuangan saya yang masih belum stabil, saya ada uang kurang lebih 10 juta untuk melunasi utang saya.
namun baru 10 juta Pak. Ya. Yang 15 juta kurangannya akan saya cicil selama 3 bulan, per bulannya 5 juta. Begitu saya harap ada kebijaksanaan dari Bapak Angga dan Ibu Lutfi. Begitu Pak. Siap, monggo Bapak Endrian silakan. Bapak, mohon maaf Bapak Angga dan Ibu Lutfi menanggapi permohonan dari Bapak Endrian. Oke Pak, baik. Mungkin kami bisa berbicara dulu sama dengan mediator nih Pak. Ingin konsultasi dengan saya? Ya. Oke, baik. Jadi mohon maaf Bapak Endrian dan Ibu Femia silakan menunggu dulu di luar. Baik Pak. Jadi gini Pak, Gimana? 10 juta dibayarkan, tapi 15 juta disusulkan dengan mencicil per 5 juta per bulan. Nah, di sini saya punya kebutuhan, punya anak, harus bayar sekolah, SPP dan lain-lain untuk biaya hidup kita juga. Nah, saya keberatan Pak, 3 bulan itu Kelamaan ya? Terlalu lama itu. Terlalu lama ya? Terlalu lama. Terlalu lama. Kalau saran saya dibikin 1 bulan gimana? 1 bulan, iya. Jadi Oke, yang 50 saya- juta itu kan permintaannya 3 bulan. Ya, Dibikin 1 bulan saja. 15 juta ya. Iya. Oke, Kami Berarti mau ya 10 juta ini mau diterima ya? oke mau. Mau ya? Yang penting bulan setelahnya 15 juta langsung lunas ya. Iya, Oke, 1 bulan. oke, Dibikin 1 bulan aja ya. oke, nggak apa-apa. Silakan. Silakan masuk. Bapak Indra. Sila. Baik, terima kasih Bapak Endrian dan Bapak Angga. Kita sudah mendekati kesepakatan atau mengerucut. Untuk pertemuan ini saya berikan 1 kali lagi untuk membahas tentang pembayaran dan jatuh temponya mau seperti apa, silakan. Jadi gini Pak Indrian dan Bu Femia, saya dan istri saya sudah berdiskusi dengan Pak Mediator Pak Diki untuk solusi. Jadi gini Pak, saya sebenarnya keberatan untuk pencicilan 3 bulan itu loh. Baik. Karena di sisi lain kita punya kebutuhan juga, Baik. anak dan kebutuhan biaya hidup. Baik. Nah, saya cuma menginginkan 1 bulan saja gimana Pak? Jadi 10 juta oke saya terima, tapi 15 juta itu nggak disicil langsung lunas, tapi di bulan depannya, di bulan selanjutnya. Ya, mau gimana? Bisa disambung. Bisa. Baik Pak, saya menyanggupi apa yang Bapak minta. Saya akan menyanggupi untuk kurangannya yang 15 juta ya Pak. Saya lunasi bulan besok atau bulan depan Pak. Ya seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa disimpulkan poin-poin di atas tadi. Ini saya rangkum tadi di pembicaraan dari awal. Intinya 1 tadi pihak Bapak Endrian dan Ibu Femia 1 sudah menyesal akan perbuatannya. Kemudian yang kedua meminta permohonan maaf, ya dong. Terus kemudian yang ketiga tidak akan memperpanjang permasalahan ini, ya. Kemudian yang keempat sanggup untuk memberikan cicilan 10 juta dan 15 jutanya selama 1 bulan. Bulan berikutnya. Bulan berikutnya, Ya. betul ya. Betul. Nah ini coba dibaca rangkuman saya. Baik Pak, betul seperti ini. Silakan Bapak Angga. Gimana? Ada perubahan atau tidak? Cukup. Cukup ya. Ini sesuai ya. Sudah sesuai. Baik, jika sudah tidak ada perubahan dan kedua belah pihak sudah memahami
sudah mengetahui isinya, maka kesepakatan ini selanjutnya akan ditandatangani. Ya, tidak ada perubahan ya, benar ya? Iya, Pak. Baik. Ini namanya akta perdamaian, ya. Oke. Nanti ini bisa berkekuatan hukum tetap, ya. Baik. Silakan. Monggo, Pak. Ah, Sudah? Uangnya tadi mana? Yang 10 juta? Ada? Ada, Pak. Coba diserah terimakan. Konten Bapak ini 10 juta dulu. Kemudian sudah. Boleh, Pak. Oke, saya terima ya, Pak Adrian. Baik. Terima kasih untuk niat baik dan niat itikat maafnya. Baik. Saya terima. Baik. Makasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Selamat, silakan duduk. Selamat, kita telah berhasil mediasi. Dalam hal ini sudah ada kesepakatan. Saya berharap kalian tetap saudara-saudara sekalian bisa melanjutkan hubungan yang baik. Baik, Pak. Saya berharap juga tidak ada permasalahan di kemudian hari. Oke. Begitu ya? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Pak, mangga. Oke.